Halo, perkenalkan, di sini nama saya Gede Tatar Krisna, dengan NIM 2015 051 058. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan dari kelompok kami. Yaitu pertama adalah analisis sistem yang dikembangkan. Jadi kami membuat sistem e-parkir, di mana efek globalisasi menjadi salah satu pendorong terbesar dalam perkembangan teknologi. Dengan semakin berkembang pesat dalam khususnya pada bidang informatika, telah mengubah cara hidup manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Sistem informasi dan teknologi informasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana pendukung untuk meningkatkan kerja suatu perusahaan, tetapi bisa juga digunakan sebagai media untuk mempermudah kita dalam menunjang kegiatan sehari-hari, seperti penggunaan sistem informasi dalam manajemen lahan parkir. Dengan melonjaknya tingkat kriminal yang terjadi, perlu adanya persiapan khusus untuk mencegah hal ini. Dengan sistem ini, seluruh data kendaraan akan terekam secara otomatis ketika terparkir. Dan di sisi lain, pekerjaan tukang parkir akan menjadi lebih simpel. Nah, maka dari itu dibutuhkan sebuah database yang dapat diatur dengan perangkat lunak, yang nantinya akan menentukan bagaimana data di organisasi disimpan, diubah, dan diambil kembali. Dengan adanya basis data, sistem pengoperasian lahan parkir akan berjalan lebih mudah dan sederhana. Hal ini juga membantu untuk meminimalisir kesalahan yang nantinya akan terjadi. Perkenalkan, nama saya Ketut Mulyanda Aditya Wardana dengan NIM 2012015051061. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi sistem. Gambaran umum sistem. Di sini kita akan membuat sistem informasi e-parkir, di mana sistem ini bisa memberi harapan untuk menolong tukang parkir agar lebih mudah dalam mengolah tempat parkirnya. Hal yang paling awal kita lakukan dalam membuat sistem informasi ini adalah merancang ERD atau Entity Relationship Diagram. ERD adalah teknik yang dipergunakan untuk memodelkan kebutuhan data yang kita buat. ERD menghubungkan database yang didasari pada dunia nyata yang terdiri dari entity dan relasi antar objek-objek tersebut. Hal kedua yang kita lakukan setelah selesai membuat ERD tersebut, kita lanjut dengan mendesain table, yaitu relasi antar table. Relasi antar table adalah hubungan satu table dengan table lainnya yang mempresentasikan hubungan objek dunia nyata dan mengatur operasi database. Setelah membuat desain table, kemudian kita membuat user interface. User interface adalah tampilan antar muka bagi pengguna dengan sistem informasi. Pada e-parkir ini, petugas yang akan bertugas melakukan login pada sistem e-parkir pada sistem e-parkir ini, petugas yang akan bertugas melakukan login pada sistem e-parkir agar data dari petugas yang bertugas pada waktu tertentu akan terabsen di dalam sistem dan terdata pada database e-parkir. Selanjutnya, kendaraan akan datang dan menekan tombol pada sistem untuk mengambil karcis parkir, kemudian dapat memarkirkan kendaraannya. Saat kendaraan akan keluar, pengemudi memberikan karcis pada petugas dan petugas dapat melihat data karcis dengan memasukkan nomor karcis yang tertera di karcis tersebut. Setelah nomor karcis dimasukkan, akan keluar nomor karcis, nomor polisi, jenis kendaraan, tanggal parkir, durasi parkir yang dilakukan, dan ID petugas. Di sini saya sering melihat yang dipakai dalam biaya pembayaran parkir adalah durasi. Nah, durasi parkir ini dilakukan agar dapat mengetahui berapa harga yang harus dibayar oleh pengendara kendaraan tersebut. Karena saya
sering jalan kemana ke mall gitu. Jadi terdapat banyak mall-mall di Indonesia menerapkan biaya parkir 2.000 per jam untuk motor dan 5.000 per jam untuk mobil. Apabila durasi parkir tidak sampai 1 jam, maka yang harus dibayar sebesar 1.000 untuk motor dan 2.000 untuk mobil. Skema untuk e-parkir bisa dilihat seperti yang tertera di laporan PDF kami. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Weni Herminia Okta Putri dengan NIM 201505051052 dan saya akan mempresentasikan desain ERD dari kelompok kami, yaitu Sistem Informasi E-Parkir. Entity Relationship Diagram atau yang bisa disebut dengan ERD merupakan gambaran garis besar aktivitas-aktivitas yang ada pada sistem informasi. Dan di sini merupakan desain ERD Sistem Informasi E-Parkir dari kelompok kami. Yang pertama ada entitas petugas yang berelasi dengan entitas kendaraan, di mana petugas melakukan pendataan kendaraan. Pada entitas petugas memiliki atribut yaitu ID petugas, nama petugas, alamat petugas, dan nomor HP yang berhubungan langsung dengan entitas kendaraan yang memiliki atribut nomor polisi dan jenis kendaraan. Selanjutnya, petugas melakukan pembuatan karcis. Di sini dapat dilihat bahwa entitas petugas berhubungan langsung dengan entitas karcis. Pencetakan karcis dilakukan setelah petugas melakukan pendataan pada kendaraan, karena untuk melakukan pencetakan karcis, petugas membutuhkan data kendaraan yakni nomor polisi dan jenis kendaraan. Selanjutnya, pada entitas karcis memiliki atribut yaitu nomor karcis, tanggal parkir, harga, dan jenis kendaraan yang berhubungan langsung dengan entitas tarif yang memiliki atribut nomor karcis, jenis kendaraan, dan harga. Pada entitas tarif terdapat data tentang alokasi harga yang akan digunakan untuk melengkapi entitas karcis. Dan setelah data yang didapat lengkap, maka pencetakan karcis dapat dilakukan. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sintak query table atau SQL-nya. Pada table karcis, di sini kita create table karcis, lalu masukkan nomor karcis varchar 6, alamat, jenis kendaraan, tanggal parkir, ID petugas dengan varchar 2, nomor polisi dengan varchar 4. Lalu insert into karcis, kita memakai contoh di sini dengan ID nomor karcisnya 1, jenis kendaraannya Honda, tanggal parkirnya 2021 bulan 6 tanggal 30, ID petugas 1, dan nomor polisi 1202. Berikutnya kita membuat tabel kendaraan, yaitu yang pertama create table kendaraan, nomor polisi dengan varchar 4, jenis kendaraan, ID petugas dengan varchar 2. Dan kita memasukkan contoh nomor polisi 1202, jenis kendaraannya Honda, dan ID petugasnya 01. Selanjutnya membuat tabel petugas. Yang pertama kita membuat tabel petugas adalah create table petugas, lalu masukkan ID petugas dengan varchar 2, nama petugas dengan char 50, alamat, dan nomor HP. Lalu kita masukkan contohnya dengan ID petugas 1, nama petugasnya Tono Sarifudin, alamatnya Denpasar, dan nomor HP 089505819040. Lalu kita membuat create table tarif dengan masukkan nomor karcis dengan varchar 6, nomor polisi varchar 4, jenis kendaraan, dan harga. Dengan contohnya nomor karcis 1, nomor polisi 1202, jenis kendaraannya Honda, dan harganya 2.000 per jam. Sekian presentasi dari saya tutup
dengan terima kasih banyak. See you. Selanjutnya saya akan mempresentasikan desain antarmuka dari sistemnya. Di sini pada halaman ini merupakan halaman login bagi admin. Di sini admin akan disuruh untuk memasukkan username dan password agar dapat mengakses halaman menu utama. Lalu selanjutnya adalah halaman menu utama. Nah, pada halaman ini admin akan diperlihatkan halaman navigasi yang hanya memiliki dua opsi, yaitu petugas dan karcis. Nah, di bagian opsi petugas memiliki fitur untuk melihat siapa saja petugas yang ada atau terdaftar di e-parkir. Lalu pada menu karcis memiliki fitur untuk mencari karcis yang sudah pernah digunakan atau tercetak oleh sistem sebelumnya untuk melacak data kendaraan yang terekam oleh sistem. Lalu kita masuk ke menu petugas, daftar petugas. Di sini pada menu petugas memiliki fitur untuk melihat siapa saja petugas yang ada atau terdaftar di e-parking. Di dalam fitur ini ada ID petugas untuk memudahkan mencari petugas menggunakan kode. Lalu biodata yang merupakan nama, alamat, dan nomor HP. Lalu lanjut ke menu karcis. Di sini fitur untuk mencari karcis yang sudah pernah digunakan atau tercetak oleh sistem sebelumnya untuk melacak data kendaraan yang terekam oleh sistem. Sebelum melacak diwajibkan untuk memasukkan nomor karcis yang telah tercetak sebelumnya. Lalu selanjutnya setelah nomor karcis dimasukkan, maka akan tampil data-datanya, tanggal parkir, jenis kendaraan, nomor polisi, durasi berapa lama parkir, dan kode dari petugas yang saat itu ada atau bertugas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf, dan akhir kata saya ucapkan terima kasih.